Halo mahasiswa hukum, balik lagi di FK2H Podcast bersama aku, Akmarani Geasani, selaku staf muda bidang media komunikasi Gen 14. So, di episode kali ini aku ditemenin sama narasumber yang pastinya cantik dan juga berprestasi nih. Boleh Kak kenalan dulu? Halo Rani. Halo Kak. Oke, aku kenalan dulu ya. Nama aku Faradila Dinurvita Ina Sabrina. Kamu bisa panggil aku Dien. Aku masuk angkatan 2021, terus sekarang sedang menginjak semester 5. Nah, kekhususan yang aku ambil di semester 5 ini pidana praktisi. Terus aku juga pegang jabatan sebagai staf pengurus di bidang kajian ilmiah. Dan juga aku merupakan staf debat di bidang tersebut. Waduh, banyak banget ya Kak yang dikerjain. Semangat ya Kak. Semangat Rani. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, boleh nih dijelasin dulu, Kak Dian ini di FK2H ikut divisi apa? Oke, aku di FK2H ini masuk ke divisi bidang kajian ilmiah atau mungkin kita singkat BITKIL. Kamu pasti pernah dengar di BITKIL. Nah, untuk di BITKIL sendiri ini kami menaungi orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya yang ingin mengembangkan bakat dan minat di bagian debat, di bidang debat. Nah, aku sendiri termasuk dari staf debat dalam bidang kajian ilmiah tersebut. Oke Kak, nah bisa dijelasin nih proker apa aja nih yang udah Kak Dian kerjakan di BITKIL? Kalau yang berhubungan sama debat nih ada proker yang pertama waktu itu kita ada FK2H Coaching Space, terus dilanjutin sama debat Coaching Space, terus kita juga ada CFD atau Call for Delegates yang mana kita di CFD ini ada 3, waktu itu ada Bawaslu, terus ada debat PPATK, terus yang terakhir kemarin ini baru selesai itu ada debat Universitas Diponegoro Law Fair. Oke Kak, jadi kita langsung ke pertanyaan aja nih ya Kak. Gimana sih cara biar kita ikut lomba debat itu untuk pertama kali biar nggak nervous itu gimana ya Kak caranya? Oke, kalau di debat, kalau menurut aku di debat itu kan pasti kita dapat mosi, Nah, untuk supaya kita nggak nervous, kita tuh harus paham betul isi dari mosi tersebut itu apa. Terus kalau kita udah paham mosi, kita harus tahu standing position kita, kedudukan kita tuh di mana. Standing position tuh ada 2, ada kontra atau ada pro. Nah, kita harus tahu kita tuh di mana, kita di pro atau kita di kontra. Kalau kita udah tahu kita pro atau kontra, baru kita bisa membangun mosi, case building atau bisa kita sebut bedah mosi. Nah, terus kalau biar nggak nervous, mungkin kita bisa berdoa ya, karena kita harus deket juga sama Tuhan. Pasti dong Kak. Dan terus kita juga butuh nih support system kayak orang-orang terdekat, orang-orang tersayang, atau mungkin sahabat, keluarga. Terus mungkin ada penunjang-penunjang lain kayak misal kalau sebelum debat tuh kalau misalnya aku tuh harus sambil makan, aku harus sambil nyemil yang asam-asam atau yang manis-manis gitu, atau mungkin teman-teman lain bisa nemu gimana caranya, apa pakai kipas atau bawa minum atau gimana. Itu penting banget kalian untuk tahu. Oke, jadi teman-teman, first step yang harus kita lakukan sebelum ikut lomba debat itu yang pertama kita harus paham mosi terlebih dahulu. Pastinya kita harus melakukan analisis terlebih dahulu dari sumber-sumber yang terpercaya ya Iya, Kak. pasti. Juga dapat support system dari kerabat, teman dekat, keluarga dan lain-lain pastinya biar nggak nervous. Penting buat kita buat tahu argumentasi kita tuh dibawa kemana. Nah, untuk membangun argumentasi itu kita harus membangun argumentasi berdasarkan sumber-sumber yang valid. Contoh, kalau kita orang hukum, kita pasti bicara berdasarkan undang-undang regulasi yang ada di Indonesia. Kita juga bisa ambil opini-opini dari para ahli. Terus kita juga bisa ambil jurnal-jurnal atau buku-buku yang memang sesuai dengan mosi yang kita bedah tersebut. Oke Kak, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Gimana sih Kak cara membagi komposisi tim yang baik? Terus bagi mosinya juga gimana biar tertata gitu Kak dalam debat? Membagi komposisi dengan baik. Ini maksudnya antar tim gitu? Antar tim, ya benar. Oke, kalau misalkan di debat yang aku tahu itu ada 3 ya. Ada pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Nah, untuk pembicara pertama itu biasanya dia bahas tentang teori. Dia itu merupakan pembukaan. Dia pembukaan dari pembicara kedua dan pembicara ketiga. Dia itu tugasnya untuk menjelaskan mosi secara keseluruhan berdasarkan standing position timnya dia gitu. Nah, kalau yang pembicara kedua ini dia tuh tugasnya untuk membidas argumentasi lawan dan ditambah dengan argumentasi dia. Biasanya kalau pembicara kedua yang aku tahu dia pasti berargumentasi berdasarkan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia, peraturan-peraturan dan hal-hal yang berdasarkan tentang kayak jurnal-jurnal gitu.
Nah, kalau yang terakhir, pembicara ketiga itu biasanya dia berbicara tentang fakta lapangan. Jadi, apa sih hal-hal yang menunjang argumentasi dia berdasarkan fakta lapangan yang ada, terus berdasarkan fakta-fakta empiris, kayak gitu-gitu. Terus membandingkan antara negara yang satu dengan negara yang lain, wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, kayak gitu. Jadi ya, untuk membagi itu tinggal sesuaiin aja sama hal-hal yang barusan aku sebutin. Terus jangan lupa juga di setiap pembicara itu harus mahir untuk menata tata bahasa, untuk menata artikulasi, terus memahami seni dialektika, retorika, seni meyakinkan lawan, meyakinkan juri itu juga harus paham. Meskipun kita menyampaikan argumentasi, kita juga harus meyakinkan tim lawan sama juri untuk sejalan dengan pemikiran kita gitu. Oke Kak, cukup menarik dan menantang ya Kak pastinya. Nah teman-teman bisa denger ya tadi yang Kak Dian bilang, kita itu harus benar-benar membagi komposisi tim dengan dengan baik dan juga tertata ya pastinya. Nah Kak, tadi kan nyebut retorika ya, gimana sih cara membagi komposisi lawan yang baik? Oke, kalau retorika itu adalah seni meyakinkan. Gimana caranya kita meyakinkan kalau argumentasi kita tuh benar, kalau argumentasi yang kita bawa itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, biasanya kita tuh atau aku itu harus memperhatikan artikulasi, tata bahasa, terus juga gestur tubuh itu penting. Gestur tubuh yang tenang, gestur tubuh yang sopan dan memahami, gestur tubuh yang seakan-akan memang kita benar itu sangat berpengaruh dalam seni retorika tersebut. Jadi gimana caranya kita, pembawaan kita itu bikin juri atau tim lawan itu yakin kalau memang kita benar. Dan untung-untung, syukur-syukur kalau memang kita bisa bawa tim lawan untuk sejalan dengan pemikiran kita. Biasanya kalau emang kita udah kayak yang bagus banget materi-materinya, poin-poinnya, biasanya tim lawan tuh ntar ikut gitu loh sama kita, terbawa suasana ya. Iya, dia pasti nanti seakan-akan menyampaikan argumentasi mereka, tapi ternyata mereka itu setuju atau sejalan dengan kita gitu. Oke Kak, agak sedikit rumit ya Kak. Enggak tapi sih. Teman-teman di sini bisa membedakan ya, karena tadi udah dijelasin sama Kak Dian ini yang tentunya ahli dalam bidang debat. Enggak ahli juga. Kita semua bisa kok debat. Pokoknya ya. Kalian semua kalau mau debat masuk dong ke FK2H, masuk divisi BITKL, kalian pasti bisa. Kalian pasti banyak dapat materi-materi, terus pelajaran-pelajaran tentang debat. Jadi semua orang tuh sebenarnya bisa debat. Tinggal gimana caranya kita debat dengan baik dan debat dengan intelektual yang baik. Oh, oke Kak. Mungkin kita masuk pertanyaan terakhir nih ya Kak, sekaligus penutup di podcast kali ini. Nah, kalau kita lihat di dunia sosial nih, pastinya kita bertemu dengan manusia asli. Kemudian gimana nih Kak Dian menyuarakan kebenaran di dunia sosial ketika ada masalah yang terjadi? Kebenaran ya. Iya. Kebenaran itu sifatnya relatif ya menurutku. Karena kalau kita udah terjun ke dunia real life, udah terjun ke dunia yang asli, terjun ke masyarakat, itu kebenaran itu dipandang dengan berbagai sudut pandang. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba oh ini yang benar, ini yang enggak, karena semua orang punya sudut pandangnya masing-masing. Dan tidak selalu fakta-fakta dan kebenaran yang mereka maksud itu merupakan kebenaran yang asli, bukan fakta-fakta yang asli. Itu bisa jadi kayak, jadi ya mungkin cara kita untuk menyuarakan kebenaran mungkin ya berdasarkan fakta-fakta yang ada, kayak undang-undang itu kan sudah valid. Undang-undang itu sudah valid karena kita Indonesia juga masuknya negara hukum kan. Nah, terus mungkin kita juga nggak terlalu terbawa suasana. Kita harus open minded. Kita harus lihat sudut pandang orang lain itu juga kayak gimana. Gitu. Jadi nggak boleh egois ya Kak. Nggak boleh egois. Kita nggak boleh mutlak karena pemikiran orang juga bisa aja benar gitu. Iya benar banget, keren banget tuh teman-teman di sini bisa jadi lebih paham ya terkait dunia perdebatan yang kita bahas kali ini. Oke Kak, thank you so much ya udah menyediakan waktunya untuk podcast bareng aku. Oke Kak, makasih. Aku Akmarani Giasani dan narasumber kita pada kali ini aku Faradila Dianur Vitaina Sabrina. Oke, kita pamit undur diri ya teman-teman. Kak, sebelum kita tutup podcastnya boleh nih jargon bareng-bareng. Jargonnya FK2H kan. Oke, yuk. Mulai dari Kak Dian. Aku ya. Oke, FK2H bersama berkarya berprestasi. Thank you Rani. Thank you Kak.